Oke, kita baca dulu bersama-sama ya. Hari ini kita mau belajar tentang infak. Nah, kira-kira apa sih artinya infak? Ya, apakah yang dimaksud dengan infak? Nah, ini ada gambar anak kecil sedang memasukkan uang ke kotak amal masjid ya. Ada gambar masjid belakangnya, ada kotak infak. Nah, ada kotak infak. Ya, berarti infak itu memberi sesuatu, memberi dari harta kita untuk orang lain. Itu ya, kira-kira artinya seperti itu ya, infak. Nah, Allah itu memberikan rizki kepada hambanya itu berbeda-beda. Ya kan? Ada orang yang kaya, ada orang yang biasa saja, ya. Ada orang yang diberikan rezekinya itu berlimpah-limpah, ya, diberikan lebih-lebih hartanya. Tapi ada juga yang sedikit Allah ngasihnya. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Apakah Allah itu tidak adil? Bukan, ya. Allah itu maha adil, ya. Karena apa? Karena kalau semua orang dibuat kaya sama Allah, semua orang dikasih uang yang banyak sama Allah, kira-kira ada nggak orang yang mau jadi tukang sampah? Nggak ada, ya kan? Kira-kira ada nggak orang yang mau jadi cleaning service, tukang bersih-bersih, tukang sapu-sapu? Nggak ada, ya kan? Karena semua orang udah kaya. Nah, padahal apa? Padahal kalau nggak ada tukang sampah, terus sampah kita mau dibuang kemana? Siapa yang mau mengangkut sampah-sampah kita itu, ya kan? Kalau nggak ada orang yang bersih-bersih, misalnya nggak ada cleaning service, pasti bakalan kotor, ya. Kalau semua orang kaya, dunia ini tidak akan seimbang, ya, karena semua orang tidak mau bekerja. Buat apa kerja? Kan sudah kaya, ya nggak? Bener nggak? Nah, jadi Allah itu menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Itu biar apa? Biar dunia ini seimbang, biar manusia itu saling membutuhkan, ya. Dan rezeki manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Oh, rezekinya ustazah ini segini, ya. Oh, rezekinya Umi itu segini, rezekinya Nazira itu segini. Semuanya sudah ditetapkan sama Allah ketika dulu kita masih belum dilahirkan, ya. Ketika kita masih belum dibentuk, bahkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, rezekimu itu sampai segini. Nah, tapi apa? Tapi Allah juga masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha. Nah, ketika kita sering mendengar kata-kata mutiara, ya, yang diambil dari kata mutiara dalam bahasa Arab yang bunyinya manjadda wajada. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Manjadda wajada. Itu kata-kata mutiara dari bahasa Arab yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil, ya. Nah, kalau kita melaksanakan kata-kata itu, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, kalau itu kita kerjakan, ya, Allah itu akan memberikan hasil yang apa? Berupa harta benda maupun pahala. Jadi ketika kita berusaha, itu kita mendapatkan dua hal, ya. Misalnya kita bekerja, ya. Dalam bekerja itu kita tidak hanya mendapatkan uang, ya, tidak hanya mendapatkan harta, tapi juga mendapatkan pahala. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bekerja keras siang dan malam, bekerja keras, tapi kok kita misalnya segitu-segitu aja gitu, ya, nggak kaya-kaya, berarti ada pahala yang lebih dikasih Allah untuk kita, ya. Mungkin Allah memberikan harta kepada kita itu secukupnya saja, ya, tidak begitu banyak. Tapi apa? Tapi karena kita berusaha dengan ikhlas, maka kita mendapatkan pahala. Jadi begitu. Kalau kita bekerja keras, ya, kita mendapatkan dua hal, ya. Kita mendapatkan harta,
dan yang kedua kita mendapatkan pahala. Begitu juga dengan kalau kita belajar, ya, kalau kita belajar dengan rajin, itu yang kita dapat apa? Yang pertama ilmu. Kita pasti dapat ilmu. Yang kedua kita dapat pahala. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang belajar, sudah belajar siang dan malam, pagi sampai siang, siang sampai malam belajar terus, tapi kok rasanya kayak nggak pinter-pinter gitu ya, kok susah sekali di sekolah, nggak dapat ranking, ya kan, mau memahami pelajaran kok sulit misalnya. Tapi apa? Kita dapat pahala. Meskipun kita belum dapat apa yang kita mau misalnya, tapi Allah sudah memberikan kita pahala sebab kita belajar tadi itu. Gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kita sudah belajar, sudah bekerja keras tapi belum mendapatkan apa yang kita mau, ya, yakinlah bahwa yang kita lakukan itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Nah, kita kembali lagi, ya. Kalau kita berusaha, bekerja keras, tadi kan kita dapat harta, dapat pahala. Nah, dari kelebihan harta yang diberikan Allah kepada kita itu, ya, maka sebaiknya kita gunakan untuk membantu saudara kita muslim yang masih kekurangan. Karena pada dasarnya manusia itu hidup harus saling membantu, gitu ya. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong menolong dalam hal kejelekan, ya. Jadi kita itu harus saling menolong dalam hal yang baik-baik, nggak boleh menolong dalam hal yang jelek-jelek. Nah, dalam Islam, nah, ada ibadah yang berkaitan dengan tolong menolong ini, namanya apa? Infak. Nah, sekarang kita mau membaca apakah yang dimaksud dengan infak. Yang pertama, menurut bahasa. Nah, apa sih? Infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata nafako, yang artinya apa? Membelanjakan atau menafkahkan. Nah, sedangkan menurut istilah, infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Nah, sekarang apa dasar atau dalil infak di dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, ini ya, jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menafkahkan atau membelanjakan harta yang kita miliki ini untuk kebaikan di jalan Allah, gitu. Kemudian yang kedua, ada dalil dari hadis Nabi, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Dibalas dengan apa maksudnya? Dengan pahala. Itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang ketentuan infak. Hukumnya apa? Hukum memberikan infak itu Allah menganjurkan agar kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Yang pertama, hukum infak itu bisa menjadi wajib. Ya, maksudnya apa? Kapan infak itu menjadi wajib? Yang pertama, ketika kita membayar zakat. Ya, zakat itu hukumnya wajib, ya kan? Zakat itu hukumnya wajib. Jadi zakat itu juga termasuk infak, ya. Untuk lebih mudahnya, infak itu apa sih? Infak itu memberikan harta yang kita miliki untuk orang lain dengan tujuan apa? Kebaikan. Jadi semua ya, mau itu zakat, mau itu sodakoh, mau itu
donasi misalnya, apapun namanya. Kalau kita memberikan harta kita untuk orang lain dengan tujuan yang baik, itu namanya infak, gitu ya. Nah, infak itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Nah, yang pertama infak yang hukumnya wajib, ada zakat. Kemudian ada nafkah untuk istri, ya. Kemudian ada membayar mahar. Kemudian ada nafkah untuk istri yang sudah ditalak tapi masih dalam masa iddah. Nah, ini yang termasuk infak yang hukumnya wajib. Kemudian ada lagi infak yang hukumnya sunnah. Berarti apa? Kalau dikerjakan berarti kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa. Ya, yang termasuk infak sunnah itu adalah yang pertama infak untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya apa? Infak untuk perjuangan di jalan Allah itu. Misalnya membayar uang sekolah, ya. Itu kan kita sedang berjuang di jalan Allah, ya kan? Orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar itu berarti sedang berjuang di jalan Allah. Nah, kita memberikan infak kepada guru, ya, kepada sekolah, membayar SPP, itu namanya infak, ya, karena digunakan untuk berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu. Kemudian infak untuk kepentingan umum, misalnya apa? Misalnya memberikan uang untuk pembangunan masjid, memberikan uang untuk pembangunan sekolah, misalnya, itu infak yang hukumnya sunnah. Kalau kita memberi berarti kita mendapatkan pahala, tapi kalau enggak, tidak berdosa. Kemudian infak untuk menolong musibah. Nah, donasi misalnya seperti itu ya. Ada bencana alam, misalnya ada tanah longsor di suatu daerah, kemudian kita memberikan donasi. Nah, itu infak juga termasuknya. Kemudian ada juga yang infak hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh, ya, boleh ditinggalkan, boleh dilakukan, bebas. Yang contohnya apa? Contohnya hadiah. Hadiah misalnya ada temennya yang ulang tahun, kita kasih hadiah. Itu namanya juga infak. Kemudian ada yang namanya hibah. Hibah itu sama seperti hadiah, ya. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya menghibahkan apa ya? Memberikan satu buah motor. Nah, memberikan satu buah apalagi? Mobil misalnya. Contohnya seperti itu. Hibah itu memberikan harta yang kita miliki untuk orang lain. Itu bisa dilakukan, boleh ditinggalkan, bebas, ya. Tapi ada juga infak yang hukumnya haram. Yang kalau kita berikan harta kita itu kita justru berdosa. Nah, ada loh ternyata kalau kita memberikan harta kita justru berdosa. Apa contohnya? Contohnya, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, jadi ada orang non-Islam yang memberikan uang, gunanya uang ini untuk apa? Untuk menghalang-halangi dakwah agama Islam. Ini berarti infaknya itu haram, ya. Yang kedua, infak bukan karena Allah. Misalnya kita mau berdonasi tapi tidak karena Allah. Misalnya karena apa ya? Karena kita mau jabatan misalnya. Ya, kita mau jabatan yang tinggi di kantor. Atau misalnya infak tapi untuk pamer misalnya, ya. Sambil difoto, ngasih uang ke orang tapi minta difoto, minta diposting di YouTube. Ya, kan banyak tuh ya sekarang di YouTube orang yang suka bagi-bagi uang tapi di videoin. Nah, biar apa? Biar YouTube-nya jadi banyak yang nonton misalnya. Berarti apa? Dia berinfak, berbagi bukan karena Allah. Nah, itu ya. Oke, waktu kita sudah habis. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi materi tentang infak ini ya.